Tapi saya pribadi, kalau kaitkan mualaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas. Pertama, bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Sahabat, gawat nggak kalau Yudas ini bukan orang percaya? Kenapa? Yudas ini salah satu dari 12 murid Yesus. Dan ke-12 murid ini dipilih langsung oleh Yesus. Mengabarkan Injil tentu kepada domba-domba Israel di masa itu. Nah, di Markus pasal 3 ayat 14 disebutkan, Yesus menetapkan 12 murid untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Lah, kalau Yudas bukan orang percaya seperti yang dikatakan pendeta Melatok, berarti Yesus yang oleh Oten menyebutnya sebagai Tuhan telah memilih orang yang tidak percaya Tuhan untuk mengabarkan Injil atau mengabarkan keselamatan. Yesus memilih orang yang tidak percaya untuk mengabarkan Injil. Ini bagaimana penjelasannya? Nah, saudara, Yudas ini orang yang tidak percaya ya. Dan karena dia tidak percaya, nah ini jadi kalau dia tidak percaya, Alkitab berkata dia iblis. Jika Yudas itu iblis, artinya Yesus telah menetapkan iblis menjadi muridnya, memilih iblis untuk memberitakan Injil. Artinya Injil disebarkan lewat pengajaran iblis, yaitu Yudas. Kan logikanya begitu. Ini bukan tafsiran loh ya, tapi berdasarkan apa yang tertulis di Bible. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, di video kali ini temanya menampol pendeta yang menyebut mualaf sama dengan Yudas. Betapa tidak enaknya pendeta Melatok dan pasti juga pendeta-pendeta lain satu persatu selebritis masuk Islam, ya, meninggalkan kekristenan yang mereka anut dari kecil dan tentu turun-temurun diwariskan keluarganya ya. Begitu juga para jemaatnya. Mereka sangat-sangat shock ya menyaksikan selebritis top masuk Islam ya. Indikator ini bisa kita simak dari cara mereka menyikapi, mereka sebut para mualaf sama dengan Yudas. Yudas Iskariot tentunya ya, salah satu murid Yesus yang berkhianat menyerahkan Yesus kepada pasukan Romawi yang kemudian berujung pada penyiksaan dan kematian Yesus di tiang salib. Tapi sahabat, pastikan simak video ini sampai selesai. Saya akan ajari sahabat tentang cara menampol pendeta yang bernarasi bahwa mualaf sama dengan Yudas. Sekaligus akan menegaskan bahwa dengan menggunakan idiom Yudas, maka doktrin kekristenan menjadi blunder ya. Lah kok bisa? Ya iyalah. Pendeta Melatok atau siapapun tentu akan saya buat bingung di sini, apalagi jemaatnya. Makanya pegangan yang kuat ya. Anda menabur angin, siap-siap menuai badai. Yudas Iskariot menjadi pembuktian bahwa doktrin kekristenan sampai kapanpun akan membingungkan. Hanya bisa diterima dengan modal imani saja, tanpa akal sehat, tanpa logik. Mari kita blender. Ngobrol sama Richard Lee bahwa mereka itu apakah Yudas, karena mereka dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Apakah mereka Yudas? Seperti juga Ruben Onsu ya, Deddy Corbuzier atau Bobon atau Boban atau siapa itu, yang lain-lain. Lalu Pak Gilbert bilang apa di situ, Kak? Bahwa mereka bukan Yudas, hanya sedang mencari. Baik, kalau saya yakin Pendeta Gilbert punya kerangka berpikir sendiri, punya alasan di balik jawaban beliau. Tapi saya pribadi, kalau kaitkan mualaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas.
Ya kan? Kalau kita lihat informasi kitab suci berkaitan dengan Yudas, lalu dikaitkan dengan hidup orang Kristen dan mualaf, nanti setelah saya jelaskan ini baru kita bisa tarik kesimpulan, ada tidak ya kemiripan dengan Yudas. Yang pertama, bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Baik, mantap ya. Kesimpulan pertama, Pendeta Mel Atok mengatakan Yudas bukan orang percaya. Tegas, cetar ya. Sahabat, gawat nggak kalau Yudas ini bukan orang percaya? Kenapa? Yudas ini salah satu dari 12 murid Yesus. Dan ke-12 murid ini dipilih langsung oleh Yesus. Tugas murid apa? Mengabarkan Injil, tentu kepada domba-domba Israel di masa itu. Nah, di Markus pasal 3 ayat 14 disebutkan, Yesus menetapkan 12 murid untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Lah, kalau Yudas bukan orang percaya seperti yang dikatakan Pendeta Mel Atok, berarti Yesus yang oleh Oten menyebutnya sebagai Tuhan telah memilih orang yang tidak percaya Tuhan untuk mengabarkan Injil atau mengabarkan keselamatan. Coba, apa nggak bahaya tuh? Orang yang nggak percaya Tuhan, tapi ditetapkan dan diutus mengajak orang lain untuk percaya kebenaran Tuhan. Ini yang salah Yesus atau Pendeta Mel Atok nih? Mungkin bisa berkelit ya. Oh, Yesus dari awal udah tahu kok bahwa Yudas itu nanti akan mengkhianatinya. Udah tahu. Akan menyerahkannya kepada penjahat ya, demi imbalan keping-keping uang gitu ya. Makanya Yudas emang lebih baik kok jika tidak dilahirkan. Nah, ntar dulu. Soal itu hal lain. Soal belakangan Yudas berkhianat ya itu soal lain. Tapi soal Yesus memilih orang yang tidak percaya untuk mengabarkan Injil, ini bagaimana penjelasannya? Bisa nggak Pendeta Mel Atok menjelaskan logika ini? Memilih orang tidak percaya untuk mengabarkan hal yang harusnya dipercaya. Logiknya di mana coba? Oke, kita lanjut ke narasi Mel Atok soal mualaf sama dengan Yudas yang kemudian kita blender. Di sini ada dua kelompok orang percaya yang dua kelompok orang yang tadinya ikut Yesus tapi tidak percaya. Kelompok yang pertama adalah yang meninggalkan Yesus. Kelompok kedua adalah Yudas yang menyerahkan Yesus. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya. Lalu Yesus bilang begini, atau ayat ini bilang begini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya ini yang kemudian murtad di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau di sini mualaf masuk nih. Mualaf masuk di sini, ya. Ikut-ikut selama ini seperti Dr. Richard Lee, ya, Ruben Onsu, Deddy Kobuser. Dulu mereka beragama Kristen. Sekarang mereka tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka mundur, keluar dari Kristen atau Katolik. Nah, ini mereka cocok dengan ayat ini. Ya, tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas ini yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara, Yudas ini orang yang tidak percaya ya. Dan karena dia tidak percaya, nah ini jadi kalau dia tidak percaya, Alkitab berkata dia iblis. Asik ya. Ini pernyataan yang kedua. Kalau tadi Yudas tidak percaya, yang kedua ini kalau tidak percaya berarti Yudas iblis. Yudas adalah iblis menurut Pendeta Mel Atok. Yang kedua ini tentu jauh lebih gawat lagi dari yang tadi. Kalau tadi soal Yudas tidak percaya, ini malah meningkat lagi, Yudas itu iblis. Yudas adalah iblis. Nah, jika Yudas itu iblis, artinya Yesus telah menetapkan iblis menjadi muridnya, memilih iblis untuk memberitakan Injil. Artinya Injil disebarkan lewat pengajaran iblis, yaitu Yudas. Kan logikanya begitu. Ini bukan tafsiran loh ya. Tapi berdasarkan apa yang tertulis di Bible. Di Markus pasal 3:14 tadi bahwa Yesus memilih 12 murid menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Kan salah satu dari murid yang dipilih ditetapkan oleh Yesus tadi adalah Yudas untuk memberitakan Injil. Yang kata Pendeta Mel Atok, Yudas adalah iblis. Maka udah pasti Yesus memilih iblis untuk memberitakan Injil. Logik nggak? Bingung kan? Ini tentu
Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pendeta Mel Atok dan bisa memberikan reaksi atas narasi yang saya sampaikan ini. Ini bagaimana penjelasannya? Jelas ini sangat blunder. Masa iya Yesus menetapkan salah satu muridnya dari 12 itu dan ternyata dia adalah iblis. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya sama aja mengatakan Injil diberitakan oleh itu dia. Oke, mari kita lanjutkan. Nah ini mesti dipikirkan juga oleh semua orang yang dulu ikut Yesus tapi tidak ikut Yesus juga. Ya, dalam hal ini bukan cuma Yudas, saya yakin orang yang dulu percaya Yesus tiba-tiba tinggalkan Yesus, saya percaya orang itu pasti berhasil ditipu setan. Nah, ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Mungkin bagi mereka tidak, tapi bagi Alkitab kalau orang tanya tentang firman, ya, andai kata Dr. Richard Lee misalnya dia tanya langsung di saya pasti kasih ini ayat-ayat. Pasti saya akan kasih, ya. Tetapi kalau andai kata itu saya, andai kata ya, siapa tahu Dr. Richard Lee nonton ini dan dia bilang, aku mau undang dia, nah itu aku akan datang dong, ya kan? Ngarep banget Pak Pendeta ya. Kayaknya ngarep banget Pendeta Mel Atok pengen diundang oleh Richard Lee. Aduh, ketawain aja sahabat ya. Pendeta. Nah, jadi saudara-saudara, ini ayat bilang begini, Yudas itu iblis, ya. Dan sebenarnya semua orang yang tidak percaya Yesus, sekalipun dia tidak menyerahkan Yesus, ada kemiripan dengan Yudas juga. Ini harus didengar supaya Anda tahu bahwa setan tipu Anda, ya. Karena setan punya agenda adalah membuat orang tinggalkan Kristus, itu aja. Itu tidak bisa dibantah, gitu. Iya, asik. Ya. Ditipu iblis. Luar biasa ya. Oke. Mari kita tampol lagi. Ini tentu makin gawat lagi. Yudas tidak percaya, maka Yudas ditipu oleh iblis. Lalu Yudas adalah iblis. Saya jadi ingat sebuah narasi ya. Pada mulanya Yudas ditipu iblis dan Yudas adalah iblis. Ya, luar biasa ya. Masih argumen yang sama. Jika Yudas ditipu oleh iblis, berarti Yesus telah memilih, telah menetapkan dan mengutus orang yang ditipu oleh iblis untuk memberitakan Injil, atau Injil diberitakan oleh orang yang ditipu iblis. Ini bagaimana penjelasannya Pak Pendeta? Ini berdasarkan Markus pasal 3:14 tadi ya. Jadi masih di pertanyaan yang sama, apapun narasi dari Pendeta Mel Atok terkait dengan Yudas, maka pertanyaannya sama. Markus 3:14. Begitu sahabat. Oke, kita lanjut. Ya. Lalu apa yang kita bisa lihat kalau iblis masuk? Dia akan bersekutu dengan orang-orang yang membenci Yesus. Ayat 4. Nah, berarti sebenarnya bisa saja orang-orang yang dulu cinta Yesus, kalau dia bersekutu dengan orang yang benci Yesus, nah ini memang mirip Yudas juga. Ada kemiripan di situ ya. Hanya bedanya para mualaf tentu mereka tidak menyerahkan Yesus atau tidak memaki-maki Yesus. Yang saya lihat kayak siapa namanya? Richard Lee, Ruben Onsu, Deddy Kobuser, mereka tidak pernah memaki-maki Yesus, tapi mereka tetap menghormati Yesus, hanya sudah sebagai nabi saja. Tapi kalau disoroti seturut Alkitab, justru itu berbahaya sekali. Karena selamat atau tidaknya seseorang bukan akui Yesus nabi, tapi harus akui Yesus Tuhan. Mana dalilnya, saudara? Saya suka dengar kata, mana dalilnya? Inilah dalilnya ini. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini syarat mutlak ini. Kalau mengaku Yesus nabi, tidak masuk surga dong. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu harus percaya, bukan dia nabi saja. Dia benar datang sebagai nabi, imam, raja, tapi sesungguhnya dia Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-10.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku apa? Yesus Tuhan. Asik ya. Ini ayat-ayat andalan dari para oten, para pendeta.